Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengranti dari kelas penelitian dengan NIM 1901804. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji ANOVA satu arah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dari hasil uji ANOVA pada satu jalur atau ANOVA satu arah, itu diperoleh nilai F hitungnya sama dengan 8,954, sedangkan F tabel pada akhirnya sama dengan 0,01 adalah 3,948. Atau dapat dilihat langsung dari signifikansinya, di situ tertera nilai sig atau signifikansinya 0,000, kurang dari 0,05. Karena F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, karena H0 itu ditolak, maka ada perbedaan variansi antara kelas inquiry terstruktur, kelas inquiry terbimbing, kelas inquiry terbuka, dan kelas kontrol. Kemudian diperlukan uji if untuk menentukan perbedaan yang paling berpengaruh. Nah, di sini penjelasan dari gambar yang tadi. Kemudian dilakukan uji ANOVA satu arah. Nah, ada langkah-langkah pengujiannya juga. Yang pertama, langkah awal, input semua nilai menjadi dua kolom, yaitu kolom kelas inquiry terbuka, terbimbing, terstruktur, dan expository, dan nilai dari keempat kelas. Setelah itu, klik Analyze, kemudian klik Compartment, pilih One Way ANOVA. Maka akan muncul tampilan di SPSS, kemudian input nilai ke independent list dan kelas ke faktor, klik option untuk menguji homogenitasnya, kemudian klik continue, setelah itu klik post hoc kalau untuk mengetahui kelas mana nih yang paling berpengaruh. Contohnya klik uji skip, kemudian klik continue, kemudian setelah selesai lanjutkan dengan klik OK, maka akan diperoleh. Lalu uji homogenitas untuk data ini signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga variansi sebaran data ini bernilai homogen. Uji ANOVA hipotesis yang akan diuji, H0 itu tidak ada perbedaan variansi antara kelas inquiry terstruktur, kelas inquiry terbimbing, kelas inquiry terbuka, dan kelas kontrol itu sama. Kemudian HA, itu ada perbedaan variansi antara kelas inquiry terstruktur, kemudian kelas inquiry terbimbing, kelas inquiry terbuka, dan kelas kontrol tidak sama atau homogen. Kemudian ada syarat-syaratnya juga, diantaranya ada 3. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kemudian yang kedua, variansi antar kelompoknya harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Lalu yang jika hasil dari uji ANOVA itu berdistribusi tidak normal, maka ada uji lanjutan, yaitu uji skip. Lalu yang ke F, jumlah sampel 4, yaitu kelas inquiry terstruktur, kelas inquiry terbimbing, kelas inquiry terbuka, dan kelas kontrol. Nah, yang ketiga ini jumlah subjek per sampelnya itu 32 atau 7 sampel dan 17 subjek. Selanjutnya saya akan mempraktikkan menggunakan SPSS uji ANOVA satu arah. Pertama, saya masukkan dulu data-datanya di Excel. Di sini ada kelas IPA, kelas IPS, dan agama. Kemudian ini pengkodeannya. Lalu tinggal copy ke SPSS. Nah, di sini data view-nya sudah saya masukkan yang dari Excel itu. Kemudian variabel view-nya saya namakan nilai matematika dan kelas. Kemudian klik Analyze, klik Compartment, lalu One Way ANOVA. Nah, di sini sudah saya masukkan kelasnya ke dependent list, faktornya nilai matematika, post hoc-nya skip, continue, kemudian option, pilih homogen dan deskriptif, continue lagi, oke. Kemudian muncul data deskriptifnya, kemudian homogenitasnya,
lalu ANOVA, hasil ANOVA-nya juga ada. Hasil 3 sampel data yang tadi yang sudah saya coba dengan jumlah 25 responden dari masing-masing sampel telah dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji ANOVA di SPSS didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini hasil normalitasnya. Dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2, lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji normalitas uji Kolmogorov-Smirnov, data berdistribusi normal. Nilai signifikansinya dari berdasarkan uji normalitas uji Kolmogorov-Smirnov, data berdistribusi normal. Kemudian nilai Shapiro-Wilk adalah 0,167, 0,087, 0,0158, lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji Shapiro-Wilk, data itu berdistribusi normal. Data tersebut berdistribusi normal. Kemudian ini ada hasil homogenitasnya. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau signi itu kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa variasi dari 2 atau lebih kelompok populasi data tersebut adalah tidak sama atau tidak homogen. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi atau signi itu lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa variasi dari 2 atau lebih kelompok itu populasi datanya adalah sama atau homogen. Berdasarkan tabel output dari homogen, itu di atas diketahui ya bahwa nilai signifikansi atau variabel nilai matematika pada siswa kelas IPA, IPS, dan agama adalah sebesar 0,381. Karena nilai signifikansinya itu 0,381, itu kan lebih dari 0,05. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas di atas, dapat disimpulkan bahwa variasi data nilai matematika pada siswa kelas IPA, IPS, dan agama sebesar 0,381 ini sama atau homogen. Kemudian hasil ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,538 itu kan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai dari 3 kelas memiliki rata-rata sama secara signifikansi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.